Alisa? Ngapain dia ke hotel? Halo sayang. Jangan panggil gue itu. Ini lo semua yang pesen. Ya iyalah, siapa lagi? Makanya gue butuh duit. Bawa kan duitnya? Thank you, sayang. Apaan sih lo? Lo bisa nggak stop minta uang ke gue? Gue bukan mesin ATM lo. Ya kayaknya nggak bisa sih, Al. Gue bakal terus-terusan minta duit sama lo. Dan yang mau nggak mau, lo harus turutin apa yang gue mau. Pemerasan namanya. Ya terus? Kenapa lo mau lapor polisi? Lapor aja silakan, mau gue telepon dan sekalian polisinya. Keterlaluan lo. Lebih keterlaluan mana sih? Gua meres lo atau lo ngelakuin sesuatu terhadap orang yang punya bengkel itu? Hah? Lo tinggal pilih aja. Pilih gue kasih uang terus-terusan atau masuk penjara. Dirga. Diam, lo apaan kayak gini? Hah? Lu buka kamar hotel kayak gini, pasti dia yang suruh bayar kan? Ini duit. Bisa-bisanya ya, lu suruh dia anterin ini duit. Sebenarnya apa rencana lu? Terus urusan lo apa? Ya jelas ini jadi urusan gua lah. Alisa ini adiknya sahabat gua, Romeo. Dan lu jangan bikin malu. Lu tuh adik gua. Walaupun lu adik tiri gua. Lu yakin gara-gara itu? Hah? Yakin? Maksud lo? Bukan karena lu suka sama Alisa? Aduh, Kak. Gue udah bilang sama lo, Kak. Misalkan lo ngiri, carilah anak onglo yang lain. Nggak lagi kenapa lo repot sih? Alisa jadi nggak keberatan. Ya kan, sayang? Jaga mulut lo. Dirga. Cukup. Alisa. Tolong pergi dari sini. Gak bisa. Pergi sekarang nggak? Pergi. Pergi sekarang nggak? Aku benar-benar kecewa sama kamu. Maafin aku, Dirga. Aku juga nggak mau semua jadi seperti ini. Seandainya aku bisa cerita ke kamu apa yang sebenarnya terjadi. Alisa, mau pesan makan apa? Ma. Rangga, Ada drama apa lagi nih, Ma? Aku yakin Mama baik-baik aja kok. iya. Mama udah sembuh. Ini ngomongnya aja udah lancar. Karena kerasnya di dalam sel. Jadi Mama cepat sembuh. Lagi pula, Mama harus pura-pura sakit karena jam besuk kan terbatas. Biar Mama bisa bicara sama kamu dan sama kamu juga, Galang.
Apa yang mau dibicarain sama Mama? Pengacara Mama bilang minggu depan sidang Mama akan dimulai. Sekarang Mama mau tanya, kamu udah menyiapkan belum bukti-bukti yang Mama suruh untuk meringankan hukuman Mama? Sudah. Kamu yakin bukti-bukti itu bisa meringankan hukuman Mama? Meringankan mungkin ya, tapi kalau membebaskan aku nggak tahu 100%. Karena gimana pun juga bukti-bukti yang di pihak kepolisian sudah banyak. Jadi ya tergantung alibi Mama kayak gimana nanti. Iya, alibinya itu ya tergantung bukti-bukti yang kamu berdua kumpulkan dong. Gimana sih? Lalu Mama lihat di TV. Proyek kita terbakar. Iya, Ma. Tadi aku sama Yasmin sempat ada di proyek. Terus Mama lihat juga Yasmin jadi korban. Kondisinya gimana sekarang? Gimana? Yasmin selamat, Ma. Dia berhasil ditolong. Kenapa ditolong? Mas Rangga yang menyelamatkan Yasmin. Rangga, ngapain kamu selamatin? Harusnya biarin aja. Biar aja Yasmin mati. Biar kita juga tenang. Ini kenapa sih kamu begitu terus? Hah? Kenapa Rangga? Ma, udahlah, Ma. Sudah terlalu banyak kematian. Ya, udah cukup, Ma. Galang, aku nggak percaya sama omongan Rangga. Itu kenapa dia jadi begitu? Nggak percaya aku sama omongannya dia tuh. Ajeng, kamu harus tahu. Apa? Kalau sekarang anak kamu jatuh cinta sama Yasmin. Sus, Iya? Dokter Romeo ada? Oh, lagi nggak ada, Mas. Dia nggak praktek hari ini? Di jadwal untuk hari ini ada, tapi digantikan oleh Dokter Andri dulu. Oh, kenapa ya? Karena Bu Yasmin kecelakaan dan harus dioperasi. Makanya Dokter Romeo menemani di sana. Oke, makasih Sus. Iya. Ya Allah. Rom, kok lu nggak kabarin gua sih? Sorry, gue sama sekali gak kepikiran apa-apa. Yang ada di otak gue cuma keselamatan Yasmin itu aja. Yasmin, kecelakaan kenapa? Ada ledakan di proyek. Astagfirullahaladzim. Terus Yasmin gimana? Gue juga belum tahu. Yasmin masih di ruang operasi. Mudah-mudahan Yasmin gak kenapa-napa. Dan juga anak gue. Dokter, gimana keadaan istri saya? Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Bu Yasmin tertusuk di bagian rahim sebelah kiri yang menyebabkan infeksi dan pendarahan. Dan sepertinya sebelumnya pernah terluka juga ya. Jadi sebagian rahimnya harus diangkat, Dok. Dok, istri saya lagi hamil, Dok. Terus janinnya gimana? Maaf, Dok. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Pendarahannya terlalu hebat. Dokter Romeo pasti tahu. Dengan sebagian rahim yang diangkat, kemungkinan hamil akan kecil. Bukan tidak mungkin, hanya saja kemungkinannya kecil. Saya harap Dokter Romeo bisa tenangkan Bu Yasmin nanti ya.
Masya Allah sayang anak kita. Usia kandungan Ibu Yasmin sudah memasuki 3 minggu. Sekarang saya harus gimana ya dok? Ini kan kehamilan pertama saya. Biasanya nanti Ibu akan mengalami yang namanya morning sickness. Ada rasa muntah, mual, dan juga kepala pusing. Serta ada rasa kurang nafsu makan. Untuk yang baru pertama hamil, itu akan selalu menjadi keluhan. Nggak diangkat-angkat ya. Gimana keadaannya si Yasmin ya? Jadi bingung nih. Jadi nggak konsen ngapa-ngapain juga. Angkat dong. Ih. Aduh ya Allah, diangkat juga. Wah, telepon Dirga. Angkat. Ya, halo Mbak Dia. Halo Dirga. Dirga, kamu udah tahu Yasmin masuk rumah sakit kecelakaan? Iya Mbak, ini aku lagi sama Romeo. Terus kenapa dokter Romeo nggak angkat-angkat telepon Mbak ya? Romeo lagi bicara sama dokter yang operasi Yasmin. Terus apa kata dokter? Ya, alhamdulillah Yasmin selamat. Alhamdulillah ya. Mbak, janinnya nggak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirga kabarin Mbak ya. Kalau ada apa-apa kabarin Mbak secepatnya ya. Mbak ke rumah sakit sekarang ya. Iya. Bu Yasmin masih harus di ICU malam ini. Tapi jika keadaannya sudah stabil, malam ini atau besok pagi sudah bisa dipindahkan ke ruangan biasa. Saya turut prihatin ya dok. Semoga Bu Yasmin cepat pulih. Saya permisi ya. Masih. Lo harus kuat. Biar Yasmin selamat. Gua nggak tahu kenapa coba selalu datang ke gue dan Yasmin. Mas Rangga, maaf nih mas, ini soal Mbak Lisa. Saya lihat ada laki-laki yang mendekati Mbak Lisa, Pak. Iya, saya tahu kok. Alicia juga bilang. Dan laki-laki itu adalah pacarnya dia.